6 jenis-jenis usaha pelayaran. Jadi ya bisa menjadi referensi taruna-taruni untuk mengetahui jenis-jenis usaha pelayaran. Selain menambah pengetahuan karena sesuai prodi bidang ilmu KPNK ya tentu pengetahuan-pengetahuan seperti ini selayaknya sudah diketahui taruna dan taruni khususnya jurusan kemaritiman karena merupakan hal umum ya, hal umum. Jadi nanti kalau tidak diketahui ya minimal ya secara umum kita mengetahui hal-hal tersebut, jenis-jenis usaha pelayaran itu seperti apa. Jadi sehingga nanti di masyarakat umum kita tidak terlalu apa ya dianggap tidak mengetahui hal-hal umum seperti ini. Nah, ini juga bisa menjadi referensi siapa tahu nanti mau berbisnis, jenis usaha pelayaran seperti apa, ingin berkarir di bidang usaha pelayaran yang seperti apa. Nah, kalau dibagi jenis-jenis usaha pelayaran ini ada yang berdasarkan wilayah ya. Jadi ada pembagian atau menjeniskan perusahaan pelayaran ini berdasarkan wilayah. Yang pertama itu ada yang disebut pelayaran lokal. Nah, dari namanya ya tentu kita sudah memahami ya lokal itu ya seputar sesuatu yang cenderung sempit ya, sempit saja kalau lokal-lokal itu mungkin antar provinsi atau antar pelabuhan di dalam satu provinsi. Kemudian ada pelayaran pantai, kemudian ada pelayaran samudra, ada pelayaran rakyat, ada pelayaran perintis, dan ada pelayaran cross trading. Kemudian gambar di samping ini adalah pemberian hibah dari Kementerian Perhubungan untuk kelompok pelaut kapal kayu ya, ini masih kapal kayu. Jadi memang diupayakan kembali dilestarikan kapal-kapal kayu ini. Bahkan kemarin saya lihat di Dirjen Vokasi, karena kita politeknik, kita di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian di bawah Akademi Dirjen Vokasi ya, jadi ada Dirjen Pendidikan Tinggi, ada Dirjen Pendidikan Vokasi. Jadi kita itu satu atap dengan SMK, kemudian politeknik maupun perguruan tinggi yang menggelar atau mengadakan pendidikan vokasi di dalamnya. Bisa UGM yang mungkin ada jurusan atau prodi vokasi di dalamnya, UI maupun perguruan tinggi lain, maupun universitas-universitas lain yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di dalamnya. Nah, kemarin ada semacam produk, kalau tidak salah dari Politeknik Perkapalan Surabaya ya, Politeknik Perkapalan Surabaya, dia juga membuat kapal kayu sebagai produk. Nah, jadi sebagai produk politekniknya dia membuat kapal kayu. Jadi memang sebenarnya tidak ketinggalan. Nah, mungkin kita berpikir sama ini kalau kapal kayu berarti sudah ketinggalan, orang sudah kapal besi dengan peralatan canggih. Ternyata pemerintah melalui Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Perhubungan kembali ingin melestarikan kapal-kapal kayu ini sebagai salah satu sarana transportasi. Bahkan di gambar ini hibah. Mungkin ada puluhan ya, saya lupa juga beritanya seperti apa, tapi saya kutip dari berita bahwa pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memberikan hibah ke masyarakat pesisir di salah satu daerah di Jawa untuk diberikan kapal-kapal kayu ini. Kemudian Kementerian Pendidikan melalui Politeknik Perkapalan Surabaya juga mengeluarkan produk. Ya, salah satu produknya adalah adalah kapal kayu ya. Jadi ya, Politeknik itu idealnya ya harus memang memiliki produk. Mungkin kalau di seberang mahasiswa-mahasiswa ada yang buat robot, ada yang buat mobil listrik, ada yang buat program komputer dan sebagainya. Jadi idealnya ya seperti itulah politeknik harus mengeluarkan produk. Nah, kalau kita KPNK ini cenderung ilmu sosial, jadi mungkin kita mengeluarkan semacam model atau metode-metode di bidang sosial, misalnya metode pelayanan, metode prosedur seperti apa, kita menciptakan itu. Idealnya sebagai luaran dari jurusan kita seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke materi.
Nah, yang pertama itu adalah pelayaran lokal ya. Nah, kalau pelayaran lokal ini adalah usaha pelayaran yang kegiatan wilayahnya terbatas pada radius 200 mil dalam satu atau dua provinsi di Indonesia. Jadi jaraknya sekitar 200 mil. Nah, berapa itu 200 mil? 1 mil, ya dia di dalam satu provinsi. Mungkin termasuk Pelabuhan Parepare ke Samarinda itu bisa disebut sebagai pelayaran lokal karena dia dalam dua provinsi. Kita coba 1 mil itu 200 mil ya. Oh, jadi dia 200 mil itu sekitar 320 km. Jadi tidak termasuk ya, karena jarak Samarinda dan Parepare itu sekitar 500 sampai 600 km. Jadi pelabuhan-pelabuhan yang lebih kecil antara 20, mungkin Bali ke apa ya itu, Gilimanuk, Surabaya ya, Surabaya ke Bali itu termasuk, kemudian Lampung, Bakahuni ke Ketapang. Ya, cukup padat juga pelabuhan itu ya, itu termasuk pelayaran lokal. Jadi menghubungkan satu pelabuhan dengan pelabuhan lainnya yang berada di dalam satu provinsi ataupun dua provinsi dengan jarak sekitar 320 km atau sekitar 200 mil. Nah, kalau pelayaran Samarinda Parepare itu sekitar 600 km, 500 sampai 600 km, jadi tidak termasuk sebagai pelayaran lokal. Nah, kalau pelayaran lokal itu tadi Bali ke Surabaya, kemudian Lampung ke Ketapang, pelabuhan Ketapang. Kemudian ada yang juga disebut pelayaran pantai. Jadi kalau pelayaran pantai ini, usaha pelayaran pantai meliputi seluruh perairan di Indonesia. Sering juga disebut pelayaran interinsular, pelayaran antar pulau atau pelayaran Nusantara. Nah, jadi ya cenderung dia menyisir pesisir. Itu disebut sebagai pelayaran pantai. Dia menghubungkan pelabuhan yang satu dengan pelabuhan yang lain dengan melalui pantai atau melalui pesisir-pesisir sampai ke pelabuhan lain. Jadi tidak sampai ke laut lepas. Dia hanya seputar pesisir. Nah, kalau ini pelayaran-pelayaran seperti ini cukup familiar itu di daerah Sumatera di zaman dahulu sampai mungkin sekarang masih cukup familiar karena zaman dulu kan mungkin transportasi darat, transportasi udara itu tidak ada, kemudian transportasi darat jalannya mungkin belum aman, kemudian jalannya mungkin belum ada, maka pelayaran pantai ini cukup populer. Makanya dulu banyak yang disebut kota-kota pantai. Dia berada di pinggir-pinggir pantai. Jadi cenderung kalau kita perhatikan banyak kota itu yang berdiri yang cukup ramai itu yang berada di pantai, berada di pinggir-pinggir laut. Nah, karena mungkin dari zaman dulu kota itu terbentuk akibat dari persinggahan-persinggahan pelaut sehingga terbentuk kota. Nah, kalau melihat dari sisi sejarah ya di Sumatera ini cukup banyak ya pelabuhan-pelabuhan pantai ya, pelayaran-pelayaran pantai yang menghubungkan kota yang satu dengan kota yang lain yang awalnya dipakai untuk jalur-jalur perdagangan. Jadi sehingga di satu kota ke kota lain itu menggunakan pelayaran pantai atau menyisir pesisir-pesisir pantai untuk sampai ke daerah tujuan. Nah, kalau sekarang mungkin sudah tidak terlalu sepopuler ini ya. Mungkin hanya daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan pelayaran pantai karena jalur darat juga sudah lumayan bagus, lebih cenderung menggunakan mobil-mobil truk untuk mengangkut logistik-logistik dan benda-benda lainnya. Nah, kalau zaman dulu orang berdagang ya pakai pelayaran pantai, makanya banyak yang disebut dengan kota-kota pelabuhan. Nah, sebagai awal terbentuknya sebuah daerah. Nah, karena ya transportasinya harus melalui air ya. Termasuk kita Samarinda, kenapa dia berada di antara dua daratan yang dipisahkan oleh sungai? Karena mungkin zaman dahulu ya jalur pantai lah, jalur laut lah, jalur sungai lah yang merupakan media transportasi yang paling efektif
Nah, tidak seperti sekarang kita bisa naik motor, kita bisa naik mobil, kita bisa naik pesawat. Kalau zaman dulu ya cara yang termudah sampai ke suatu tempat itu melalui jalur air. Nah, kalau di Kalimantan ya masih cukup populer sampai sekarang. Jadi ada beberapa daerah di hulu yang masih harus ditempuh dengan menggunakan kapal-kapal laut, kapal-kapal air ya. Salah satu alasannya mungkin ada jalur darat, tapi cenderung jalanannya tidak terlalu bagus, rusak karena mobil-mobil tambang dan sebagainya. Nah, maka masyarakat masih cenderung menggunakan kapal untuk menuju daerah-daerah tertentu di Kalimantan. Kemudian pelayaran lokal, pelayaran pantai, dan ada juga yang disebut pelayaran samudera. Nah, pelayaran ini beroperasi dalam perairan internasional antara dua negara atau lebih, membawa muatan ekspor dan impor. Jadi ya cenderung kalau sekarang yang dimuat dalam pelayaran samudera itu cenderung adalah barang-barang atau kontainer-kontainer, peti kemas, dan sebagainya. Nah, kalau zaman dulu ya memang orang menggunakan kapal-kapal laut untuk melakukan pelayaran samudera. Nah, kalau kita melihat gambar di samping, itu adalah rute pelayaran bangsa-bangsa Eropa hingga sampai ke Indonesia. Jadi kalau zaman kolonial, zaman penjajahan, kalau kita belajar sejarah ya karena negara-negara di sekitar Indonesia ya, termasuk Filipina, Thailand, Vietnam, termasuk Indonesia itu kaya akan rempah-rempah, maka bangsa Eropa ini berlayar menuju ke Indonesia. Mungkin yang menginisiasi itu adalah bangsa Portugis dan Spanyol di awal-awalnya, kemudian disusul oleh Inggris dan Belanda. Nah, kalau zaman dulu karena yang pertama itu memiliki kemampuan berlayar adalah negara Portugis dan Spanyol, mereka membuat sebuah perjanjian. Nah, jadi kalau orang Portugis menjelajah samudra itu ke utara, maka orang Spanyol akan ke selatan. Akan tetapi karena bentuk dunia ini bulat, maka mereka akan tetap bertemu di sebuah daerah. Nah, di sini ada sebuah catatan yang sempat saya kutip. Portugis dan Spanyol sepakat membagi dunia menjadi dua bagian dengan garis demarkasi hayal yang membentang dari kutub selatan, dari utara ke selatan. Daerah sisi barat garis adalah kekuasaan Spanyol, sementara Portugis di sisi timur. Jadi dia membagi dua laut sebelum berlayar. Orang Portugis ke barat dan orang Spanyol ke barat dan orang Portugis ke sisi timur. Nah, oleh karena itu dalam melakukan penjelajahan samudera, bangsa Portugis menempuh jalur timur, yakni lewat pantai barat Afrika, jadi mulai Afrika ke Tanjung Harapan, kemudian menyusuri pantai timur Afrika sampai ke India, terus ke timur hingga akhirnya mencapai kepulauan Indonesia melalui Selat Malaka. Nah, bangsa Portugis telah menduduki Malaka dan setahun kemudian tiba di Maluku. Nah, kemudian karena Portugis melalui sisi timur, maka Spanyol memilih sisi barat. Nah, sisi barat, jadi mereka bertolak itu menuju ke barat melalui Samudra Atlantik. Setelah 2 bulan berlayar, melewati Brasil, Argentina, dan memasuki samudra yang sangat tenang yang kemudian saat ini dikenal sebagai Samudra Pasifik. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Filipina, dan akhirnya sampai ke Indonesia. Jadi dia ada yang Portugis menempuh jalur ke timur dan Spanyol menempuh jalur ke barat. Nah, kemudian Inggris juga melakukan hal yang sama dan Belanda yang hingga cukup lama menjajah kita. Jadi ya dulu ya memang pelayaran itu menjadi sebuah media transportasi atau alat transportasi yang digunakan hampir sebagai media utama ya, sebagai alat utama untuk melakukan perjalanan. Nah, kalau sekarang mungkin kalau tidak terlalu sering dipakai khususnya untuk mengangkut orang atau manusia, akan tetapi lebih cenderung mengangkut barang.
Adapun pelayaran samudra ini cenderung hanya jika dia mengangkut barang mungkin seperti kapal mengangkut manusia itu seperti kapal pesiar, masih hanya untuk tujuan rekreasi atau pariwisata. Adapun untuk membawa muatan itu cenderung ekspor dan impor maupun peti kemas, kemudian kontainer-kontainer dan sebagainya. Jadi orang cenderung menggunakan pesawat terbang untuk menuju ke benua lain atau negara lain. Nah, bayangkan kalau zaman dulu orang naik haji itu saja bisa sampai 1 bulan baru sampai ke Arab Saudi. Nah, kalau sekarang orang tinggal naik pesawat 9 jam atau berapa jam, naik pesawat sudah sampai ke Arab Saudi. Jadi kalau zaman dulu memang betul-betul andalan dalam menjelajahi dunia adalah menggunakan media kapal laut. Nah, kalau sekarang tinggal untuk kegiatan ekspor dan impor maupun pariwisata seperti kapal pesiar. Kemudian ada yang disebut pelayaran rakyat. Pelayaran rakyat dengan kapal kecil mengangkut muatan dari pedalaman yang tidak terjangkau kapal besar dengan diberikan kemudahan keringanan persyaratan dari pemerintah. Jadi biasanya kalau pelayaran rakyat ini dikelola oleh kelompok usaha keluarga. Misalnya dia satu keluarga kemudian modalnya ada, membeli kapal, kemudian merintis bisnis pelayaran rakyat dari daerah-daerah yang tidak terjangkau kapal besar. Nah, kalau kita di Samarinda ini juga cukup ada ya, cukup lumayan banyak ya. Untuk sampai ke hulu Mahakam, itu tentu kita harus menggunakan pelayaran rakyat sebagai salah satu media transportasi. Jadi biasanya aturan terhadap pelayaran rakyat ini tidak terlalu ketat, diberikan kemudahan, keringanan persyaratan dari pemerintah karena cukup mendukung usaha pemerintah untuk menyediakan sarana transportasi. Nah, kemudian pelayanan rakyat itu ya selain merupakan bisnis perorangan, mungkin hanya dijalankan oleh keluarga, bisa juga oleh sekelompok masyarakat yang mengumpulkan modalnya untuk membuat usaha pelayanan rakyat. Nah, kalau kita di Kalimantan ini masih cukup potensial untuk usaha pelayanan rakyat ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, cenderung masyarakat masih mau menggunakan pelayaran rakyat karena media jalan cenderung masih tidak terlalu bagus kalau ingin menggunakan jalur darat. Jadi ya masih cukup populer lah menggunakan jalur Sungai Mahakam sebagai sarana untuk mencapai daerah-daerah tertentu di Kalimantan. Kemudian ya biaya ya, karena pelayaran rakyat ini mungkin cenderung menggunakan kapal kayu, biaya perawatan, biaya suku cadang, kemudian prosedur dan administrasinya juga cenderung dimudahkan oleh pemerintah. Ya mungkin tingkat keamanannya juga rendah ya. Akan tetapi ya tidak seketat kapal-kapal yang beroperasi antara pelabuhan besar. Nah, kalau kita di Indonesia, armada pelayanan rakyat ini bukan hanya di Kalimantan ternyata ya, ini cukup membantu masyarakat dalam media transportasi. Selain menjangkau daerah-daerah yang kecil, biaya atau tarifnya juga masih relatif lebih murah dibanding kapal-kapal besar tentunya. Kemudian ada pelayaran perintis dan ada cross trading. Kalau pelayaran perintis merupakan penugasan dari pemerintah untuk membuka trayek ke daerah minus. Jadi ada juga selain tadi pelayaran rakyat bisa menjangkau daerah-daerah yang pedalaman, daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau dengan kapal-kapal besar atau cenderung tidak memiliki pelabuhan-pelabuhan yang representatif, maka pemerintah juga mengusahakan yang namanya pelayaran perintis. Kalau tadi pelayaran rakyat itu biasanya modalnya full dari swasta. Nah, kalau pelayaran perintis ini biasanya modalnya dari pemerintah atau mendapat subsidi pemerintah. Misalnya ada daerah-daerah tertentu yang tidak bisa dijangkau pelayaran swasta, maka pemerintah menyediakan pelayaran perintis untuk menjadi sarana masyarakat di sana untuk mencapai daerah tersebut. Makanya mereka diberikan subsidi, jadi diberi modal untuk mencapai daerah tersebut. Nah, kalau di dunia penerbangan juga ada yang namanya penerbangan perintis. Nah, penerbangan perintis biasanya
pemerintah mensubsidi kalau memang bukan maskapai pemerintah yang menjalankan penerbangan perintis itu, maka maskapai swasta itu yang akan disubsidi oleh pemerintah. Karena mungkin biaya operasional itu belum bisa ditutupi oleh biaya tiket atau biaya penghasilan dari penerbangan perintis tersebut. Begitu pula dengan pelayaran perintis. Mungkin biaya operasional jika full swasta yang menjalankannya, mungkin biaya tiketnya itu belum bisa memenuhi biaya operasional yang diperoleh dari bisnisnya, sehingga pemerintah harus campur tangan dengan memberikan subsidi atau membantu operasionalnya, sehingga hak-hak masyarakat di daerah-daerah terpencil itu juga bisa tercapai, bisa mendapatkan sarana transportasi. Kemudian ada yang disebut pelayaran cross trading. Pelayaran ini melayani angkutan antara negara di luar negeri. Jadi itu untuk jenis-jenis usaha pelayaran berdasarkan wilayahnya. Ada pertanyaan sampai di sini untuk bagian pertama? Jenis-jenis usaha pelayaran berdasarkan wilayahnya. Ada pertanyaan? Jawab tidak ada, Pak. Jadi ada pelayaran lokal, ada pelayaran pantai, ada pelayaran rakyat, ada pelayaran samudra, ada pelayaran perintis, dan ada pelayaran cross trading. Jadi saya rasa cukup mudah untuk dipahami karena sering juga kita melihat atau mengamati hal-hal seperti ini. Nah, kemudian ada juga pengelompokan perusahaan pelayaran itu berdasarkan bentuk operasinya. Jadi kalau tadi berdasarkan wilayahnya, kalau ini berdasarkan bentuk operasinya. Yang pertama ada pelayaran tetap atau linear service, ada pelayaran transfer service, ada pelayaran khusus, ada pelayaran global, dan ada pelayaran feeder. Ini untuk pembagian berdasarkan jenis atau bentuk operasi dari pelayanan tersebut. Yang pertama ya pelayaran tetap, linear service, yaitu pelayaran yang dijalankan secara tetap dan teratur baik dalam hal keberangkatan maupun kedatangan. Jadi dia ada jadwal, hari ini jam sekian. Nah, kalau Samarinda ke Parepare itu termasuk pelayaran tetap. Begitu pula dan sebaliknya ya, dari Parepare ke Samarinda itu juga termasuk pelayaran tetap karena dia harinya jelas. Kalau dari Parepare ke Samarinda itu Rabu, Sabtu, dan Minggu. Jam 2 siang, jam 14.00. Kemudian kalau dari Samarinda ke Parepare, dia Rabu, Kamis, dan Minggu. Jadi dia disebut pelayaran tetap atau linear service karena ada jadwalnya yang teratur, baik keberangkatannya maupun kedatangannya. Jadi dia berlayar sekitar semalam, besok pagi akan sampai ke Samarinda. Kalau dari Samarinda ke Parepare, besok pagi akan sampai ke Parepare. Jadi dia disebut pelayanan tetap karena jam perginya, jam berangkatnya kapal itu tetap jam 2 dan besoknya kemungkinan besar akan sampai jam 10 pagi di situ. Jadi maka disebut dengan pelayaran tetap. Kemudian pelayaran transfer service merupakan pelayaran bebas yang tidak terkait dengan ketentuan formal, tidak mempunyai jadwal pelayaran tetap, dan kapal dapat berlayar ke mana saja. Nah, kalau ini, ya kalau di darat ini mirip-mirip supir rental lah. Jadi kapalnya bisa kita rental, kita sewa untuk daerah-daerah tertentu. Mungkin perizinannya juga berbeda. Perizinannya seperti apa, tentu tetap harus mengurus izinnya akan berlayar kemana. Nah, jadi ya makanya mungkin istilahnya di darat itu kadang kita dengar orang bilang sopir tram. Oh, dia sopir yang mengangkut sesuai dengan rute yang diinginkan oleh penumpangnya. Nah, jadi kalau penumpangnya mau ke sini ya dia akan ke sana. Begitu pula dengan pelayaran tram, dia tidak punya jadwal yang tetap, akan tetapi tergantung dengan kondisi bisnis maupun dengan kondisi dari penyewa. Penyewa mau kemana? Penyewa akan berangkat kapan dan sebagainya itu disesuaikan melalui dengan pelayaran tram. Kemudian ada pelayaran khusus dan pelayaran global. Pelayaran khusus adalah pelayaran yang tidak termasuk dalam linear dan transfer dan mengangkut barang-barang khusus. Ya biasanya dia mengangkut hasil perkebunan,
kemudian minyak dan sebagainya, itu disebut dengan pelayaran tank. Dia mengangkut barang-barang khusus, bisa juga barang-barang kimia yang berbahaya, itu termasuk dengan pelayaran khusus. Pelayaran tanker, kapal tanker termasuk dalam pelayaran khusus karena dia mengangkut barang-barang khusus, barang-barang tertentu. Dia tidak termasuk dalam linier dan transfer. Bisa mengangkut bahan bangunan, misalnya ada proyek IKN misalnya, dia dikhususkan, sebuah kapal dikhususkan untuk mengangkut logistik, semen, dan sebagainya untuk membangun IKN, misalnya dari Sulawesi di bawah, dari mana di bawah. Itu disebut dengan pelayaran khusus karena dia mengangkut benda-benda atau barang-barang khusus. Kemudian pelayaran global adalah perusahaan pelayaran kelas dunia membentuk aliansi global untuk memperkecil persaingan dan untuk memberikan pelayanan angkutan laut yang lebih kompetitif. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan kelas dunia ini membentuk sebuah organisasi gabungan sehingga mereka membagi rute. Nah, jadi kalau tadi kita menyimak dari awal, orang Portugis dan orang Spanyol itu juga membagi belahan dunia ini, orang Spanyol ke barat untuk berlayar dan orang Portugis ke timur, walaupun nanti akan bertemu di Indonesia karena bentuk bumi yang bulat ini, akan tetapi ternyata pelayaran modern juga terinspirasi dari hal tersebut. Makanya mereka membentuk aliansi, membentuk organisasi untuk memperkecil persaingan tersebut. Jadi supaya tidak mungkin rutenya tidak sama ke daerah tertentu, maka mereka akan mendesainnya sedemikian rupa sehingga persaingannya tidak terlalu ketat. Masing-masing ada rute perjalanannya kemana, sehingga bisnis semua perusahaan pelayaran besar ini, perusahaan-perusahaan pelayaran kelas dunia ini bisa berjalan dengan baik. Nah, sekaligus tentu meningkatkan kualitas pelayanannya agar lebih kompetitif. Kemudian ada pelayanan feeder, adalah pelayaran yang menggunakan kapal kontainer dengan ukuran dan kapasitas lebih kecil dari 600 sampai 800 TEU yang melayani jalur hub port ke spoke atau sebaliknya. Jadi ada kan pelabuhan kontainer, pelabuhan peti kemas yang besar seperti di Makassar misalnya, akan tetapi ada juga pelabuhan-pelabuhan peti kemas yang kecil. Nah, ini tugasnya dari pelayaran feeder ini. Jadi agak kapal-kapal kontainer tapi kapasitasnya lebih kecil. Dia akan mengangkut kontainer-kontainer dari pelabuhan besar ke pelabuhan kecil, atau sebaliknya dari pelabuhan kecil ke pelabuhan besar. Jadi ya mirip-miriplah fungsinya dengan pelayaran rakyat tadi. Ada beberapa daerah atau pelabuhan yang tidak bisa dicapai oleh kapal-kapal besar, maka ada kapal-kapal rakyat, ada pelayaran-pelayaran rakyat maupun pelayaran-pelayaran perintis yang mampu mencapai pelabuhan-pelabuhan tersebut. Nah, kalau untuk logistik, barang, kontainer, dan peti kemas, ada yang disebut dengan pelayaran feeder untuk mengangkut kontainer-kontainer ataupun barang-barang tersebut dari pelabuhan yang besar ke pelabuhan yang kecil, atau sebaliknya dari pelabuhan yang kecil ke pelabuhan yang besar. Nah, selesai. Ada pertanyaan? Dimatikan lagi semua kameranya. Siap, tidak ada Bapak. Nah, jadi tadi Tidak ada, Pak. saya yang tanya ya. Angel Meringka. Kenapa dianukan saja baru tidak dinyalakan kamera? Mana itu? Angel Meringka Tola. Risa Amanda. Noldi. Junior. Akbar Afwan. Heldi. Fajar. Kenapa dimatikan kembali kameranya? Mana ini Angel Meringka, Akbar Afwan, Ferdiansa, Muhammad Fajar. Saya mau tanya. Kan tidak ada pertanyaan, jadi saya yang tanya. Kalau berdasarkan apa tadi?
jenis usaha pelayaran berdasarkan wilayah operasi. Apa saja itu? Siapa yang bisa jawab? Berdasarkan wilayah operasinya. Nah, itu. Nyalakan zoom-nya saja baru tidak diperhatikan. Ada yang bisa jawab? Jenis-jenis usaha pelayaran berdasarkan wilayah. Siap, izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Jenis perusahaan pelayaran berdasarkan wilayahnya terdapat 6, Bapak. Di Apa itu? antaranya pelayaran lokal, pelayaran pantai, pelayaran samudra, pelayaran rakyat, pelayaran perintis, dan pelayaran cross trading, Bapak. Siap, terima kasih, Bapak. Oke. Kalau pelayaran yang menyusuri Sungai Mahakam itu termasuk pelayaran apa? Misalnya kita mau ke Manahulu, itu termasuk pelayaran apa? Kalau pelayaran bangsa-bangsa Portugis dan Spanyol di masa lalu itu termasuk pelayaran apa? Ya, pelayaran samudra, Pak. Ya, betul. Kalau pelayaran peti kemas dari pelabuhan besar ke pelabuhan kecil atau sebaliknya, pelabuhan kecil ke pelabuhan besar itu disebut apa? Yang tadi, terakhir dibahas. Ya, pelayaran khusus, Bapak. Khusus bukan, feeder dia. Kalau khusus dia mengangkut barang-barang khusus. Mungkin ada untuk pembangunan IKN misalnya tadi contohnya, maka dibawalah semen atau apa peralatan-peralatan pembangunan untuk membangun IKN itu pelayaran khusus, hanya khusus untuk tugas-tugas tertentu seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Tolong Susi Susanti untuk mengabsen temannya yang tidak hadir, tidak dihadirkannya, jangan dihadirkan semua. Begitu pula dengan sebaliknya, kalau tidak hadir ya tidak hadir. Oke, Siapa? kalau tidak ada pertanyaan, ya kembali ya catatannya diperbaiki karena itu menjadi salah satu penilaian saya. Sudah saya kirim itu slide-nya untuk pertemuan kita pada hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.